Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan hanya memanfaatkanmu dan yang harus kamu lakukan jika kamu menginginkan dia mengejar-ngejarmu, jatuh cinta dan tergila-gila padamu. Ya. Jadi ada 2 tanda nih ketika memang mantan hanya memanfaatkan kita saja, ya. Itu bisa kita ingat-ingat. Tanda yang pertama saat dia masih bersama kita. Saat dia bersama kita itu kalau orang mencintainya tidak natural. Jadi bukan dari hati. Hanya acting, ya. Hanya pura-pura mencintai, itu cara mencintainya memang berlebihan. Ya. Perhatian yang dia berikan itu sesuatu yang teramat sangat berlebihan. Misal setiap hari itu bisa mengatakan I love you so much. Ratusan kali itu. Ya. Tapi kan realitanya setelah itu dia berpaling dari kita. Padahal setiap hari dia selalu berjanji untuk setia kepada kita selamanya. Ya, I love you so much forever, coba. Ya, selamanya dia berjanji mencintai kita. Jadi kita bisa mengingat-ingat cara mantan mencintai kita itu sangat berlebihan. Walaupun mungkin pada saat itu kita memang menikmatinya, ya. Kita jadi terbuai. Ya, hati kita betul-betul dibuat melambung tinggi, ya. Berharap yang amat sangat besar, sangat banyak kepada dia. Dan setelah itu, kita dikhianati. Nah, jadi tandanya yang pertama saat masih bersama kita. Cara dia mencintai itu teramat sangat berlebihan. Kenapa berlebihan, ya? Ya karena itu bukan dia. Kalau orang belajar acting, ya, maka acting itu kan ada yang bisa dia tampilkan secara natural. Kalau karakter yang dia perankan itu memiliki sifat karakter yang mungkin dekat dengan dia, maka dia bisa menampilkan perannya secara natural. Tetapi ada juga kan karakter yang harus dia perankan itu sangat jauh dari hidupnya. Dia harus belajar. Nah, karena jauh tadi dia tidak bisa menampilkan sesuatu yang natural, maka terlihat aktingnya jadi berlebihan. Ya. Nah, begitu juga mantan, ya. Karena kan ketika mencintai itu bukan dia. Dia tidak mencintai, tetapi dia membutuhkan untuk memanfaatkan kita. Maka untuk menutupi bahwa dia tidak pernah mencintai, maka gaya dia acting mencintainya tadi, kalau kita ingat-ingat memang terlihat teramat sangat berlebihan. Kemudian tandanya yang kedua, tentu setelah perpisahan itu terjadi, mantan betul-betul sudah tidak pernah peduli lagi dengan kita. Ya, jadi misal nih, ya, mantan ini ahli dalam bidang laptop, ya, jago laptop tuh. Kita posting di media sosial kita pusing nih. Kalau laptop kita sedang rusak, misal begitu. Kan dia mestinya terus mengintip apa yang kita posting di media sosial, ya. Kalau mantan pernah mencintai, dia akan terus mengintip apa yang kita posting. Ya, sehingga tiba-tiba dia WhatsApp, dia chatting WhatsApp, sini bawa laptopnya, tak bantu saya perbaikinya. Nah, itu dia. Itu artinya mantan pernah mencintai.
Atau misal nih ya, mantan ini dokter misal ya, dokter spesialis misal mata. Nah, ini yang paling, ini saya lagi nyari-nyari nih dokter spesialis mata nih yang deket-deket ya, karena kan banyak yang tanya tuh, Ustadz, kenapa eh, jarang menjawab komen ya, karena rabun sekarang ini ya. Kan saya pikir wajar ya, usia 44 tahun sudah mulai rabun tuh wajar. Nah, kita contohnya dokter spesialis mata misal contoh ya. Eh, Dulu pada saat pendidikan dia dekat dengan seseorang, tapi hanya memanfaatkan, misal begitu. Misal mantannya ini atau orang yang sudah dia anggap mantan ini, karena sekarang dia sudah bersama orang lain, cerita misal ya, dia kehilangan penglihatannya separoh misal, itu kan cukup berat tuh. Atau apa tuh ya, kena glukoma. Glukoma tuh ya kehilangan penglihatan juga, itu cukup berat. Jauh lebih berat daripada rabun tuh. Cukup berat. Nah, sama sekali dia tidak memberikan respon misal kepada mantannya itu. Ya. Padahal ini cukup berat ya, kalau glukoma, kalau kehilangan penglihatan dan seterusnya. Padahal agar dia bisa jadi dokter spesialis tadi, mantannya ini kan punya kontribusi jasa yang tidak sedikit juga kan. Dia sama sekali tidak memberikan respon. Dia melupakan begitu saja. Ya, kenapa demikian? Ya karena memang tidak pernah mencintai. Karena tidak pernah mencintai, ya otomatis dia tidak pernah mengintip media sosial dari mantannya dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mantannya tadi. Nah, itu contoh ya. Atau contoh yang lain, misal nih ya, teknisi otomotif, nah, misal ya, sepeda motor. Nah, saya juga lagi rajin bongkari sepeda motor. Jadi kalau cari contoh tuh selalu yang paling sering nih. Sepeda motornya tidak bisa di starter. Nah, itu kan yang paling sering tuh. Sudah dicoba tuh. Ya, cuknya dibuka atau posisi stop kontaknya off, kemudian dicoba di selah ya, di engkol tuh. Kan biasanya begitu starternya nanti dibuka, mesin motornya bisa nyala. Tapi ternyata tidak bisa juga. Mungkin karena pandemi, sepeda motornya terlalu lama tidak digunakan. Nah, ya. Dia posting, kan biasa kan orang posting di media sosial, tolong dong kalau ada yang teknisi bisa dong bantu ke rumah misal begitu. Banyak orang lain yang menawarkan bantuannya. Ya, tetapi mantannya misal ahli dalam bidang otomotif tadi tidak peduli. Kenapa dia tidak peduli? Karena dia memang tidak tahu apa yang diposting. Dia tidak tahu apa yang diposting karena memang dia tidak pernah mencintai. Karena tidak pernah mencintai, dia jadi tidak peduli, tidak pernah mengintip apa yang diposting oleh mantannya tadi. Nah, itu dua tanda tuh. Jika memang mantan hanya pura-pura mencintai kita. Ya. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, sekarang ya, apa yang bisa dilakukan agar keadaannya berbalik, mantan yang jadi tergila-gila mengejar-ngejar cinta kita kembali. Jangan lupa satu hal, bahwa ketika mantan hanya memberikan harapan saja kepada kita, setelah harapan itu tinggi kemudian dia biarkan kita jatuh, itu kan sakitnya luar biasa. Dikhianati itu sakitnya tuh seperti halnya luka tuh. Kena tetes jeruk nipis, aduh perihnya luar biasa. Nah itu rasanya orang dikhianati, kurang lebih begitu. Ya, orang yang hanya dimanfaatkan itu adalah orang yang terzolimi. Jangan lupakan itu, bahwa doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul.
Apapun yang menjadi doanya akan kejadian. Dia berdoa agar mantannya jatuh cinta, tergila-gila, mengejar-ngejar cinta dia. Sekarang ya, kalau kemarin kan mantan hanya acting mencintai, sekarang betul-betul jatuh cinta. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, apa yang menjadi doanya akan kejadian. Di dalam sebuah hadis, kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, walaupun yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadah, dan seterusnya. Ya, terkabul. Walaupun yang berdoa itu adalah orang yang fajir, karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri di hari kiamat. Tapi karena dia terzolimi, maka doanya terkabul. Maka apa yang bisa kita lakukan agar mantan dari memanfaatkan, tidak pernah mencintai, sekarang betul-betul jadi jatuh cinta kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Mohon kepada Allah. Insya Allah, doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Segera terkabul dan akan kejadian. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.